Suara mendesing, angin menderu disertai hujan yang lebat. Perahu layar 3 tiang dilemparkan oleh permukaan dan palung ombak yang datang, seolah-olah sedang dipermainkan oleh raksasa. Cahaya merah di mata Alger Wilson memudar. Dia mendapati dirinya masih berada di geladak dan tampaknya tidak ada yang berubah. Hampir seketika, botol kaca berbentuk unik di telapak tangannya hancur dan es di dalamnya meleleh ke dalam hujan. Dalam hitungan detik, tidak ada lagi jejak yang menunjukkan keberadaan barang antik yang menakjubkan. Sebuah kepingan salju berbentuk kristal heksagonal muncul di telapak tangan Alger. Kemudian memudar dengan cepat sampai tampaknya diserap oleh daging, menghilang sepenuhnya dalam proses. Alger mengangguk dengan sikap setengah tenang, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Dia tetap diam selama 5 menit penuh. Dia berbalik dan menuju kabin. Ketika dia hendak masuk, seorang pria yang mengenakan jubah yang sama disulam dengan pola kilat muncul dari dalam. Pria ini, yang berambut pirang lembut, berhenti dan memandang Alger. Dia meletakkan kepalan tangan kanannya ke dadanya dan berkata, "Semoga The Storm menyertaimu." Alger menjawab dengan kata-kata dan gerakan yang sama. Tidak ada emosi di wajahnya yang kasar yang memiliki struktur yang jelas. Alger memasuki kabin setelah salam dan melanjutkan ke kabin kapten yang terletak di ujung koridor. Anehnya, dia tidak menemukan pelaut di jalan. Seluruh tempat sesepi kuburan. Di belakang pintu ke kabin kapten, karpet coklat lembut menutupi lantai. Rak buku dan rak anggur mengambil dinding sisi berlawanan dari ruangan itu. Buku-buku dengan sampul kekuningan dan botol-botol anggur dengan warna merah tua mereka tampak aneh di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip. Di atas meja dengan lilin, ada sebotol tinta, pena bulu, sepasang teleskop logam hitam, dan sekstan yang terbuat dari kuningan. Di belakang meja duduk seorang lelaki parubaya pucat mengenakan topi kapten yang bertuliskan tengkorak. Ketika Alger mendekatinya, dia berkata dengan nada mengancam, "Aku tidak akan menyerah." "Aku yakin kamu bisa melakukannya," kata Alger dengan tenang, begitu tenang sehingga rasanya seperti sedang mengomentari cuaca. Pria itu tampaknya terpana oleh jawaban yang tak terduga. Pada saat ini, Alger sedikit condong ke depan dan tiba-tiba berlari melintasi ruangan sampai mereka hanya dipisahkan oleh meja. "Pak!" Alger mengencangkan pundaknya dan mengulurkan tangan kanannya untuk mencekik pria itu. Sisik ikan ilusi muncul di punggung tangannya ketika dia dengan gila-gilaan mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk mencekik pria itu, memberinya waktu untuk merespons. Krak! Di tengah suara pecah yang renyah, mata pria itu melebar ketika tubuhnya terangkat. Kakinya bergerak-gerak marah sebelum mereka segera bergerak. Pupil matanya mulai melebar saat dia menatap tanpa tujuan. Ada bau busuk di antara kedua kakinya saat celananya berangsur-angsur menjadi lembab. Sambil mengangkat pria itu, Alger menurunkan punggungnya dan melangkah ke dinding. Bang! Dia menggunakan pria itu sebagai perisai dan menabrak dinding. Lengannya yang sangat berotot itu mengerikan. Sebuah lubang pecah terbuka di dinding kayu, dan hujan turun, disertai aroma laut. Melemparkan pria itu keluar dari kabin, langsung ke ombak raksasa yang menyerupai gunung. Angin terus melolong dalam kegelapan ketika alam yang kuat melahap segalanya. Alger mengeluarkan sapu tangan putih dan menyekat tangan kanannya dengan hati-hati sebelum melemparkannya ke laut juga. Dia melangkah mundur dan menunggu dengan sabar untuk ditemani. Dalam waktu kurang dari 10 detik, pria berambut pirang dari sebelumnya bergegas masuk dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Kapten, telah melarikan diri," jawab Alger dengan jengkel saat dia terengah-engah. "Aku tidak tahu dia masih memiliki beberapa kekuatan Beyondernya." "Sialan!" Pria berambut pirang itu mengutuk pelan. Dia pergi ke celah dan menatap ke kejauhan. Namun, tidak ada yang terlihat kecuali ombak dan hujan. "Lupakan saja, dia hanya jarahan ekstra," kata pria berambut pirang itu, sambil melambaikan tangannya. "Kita masih akan diberi imbalan karena menemukan kapal hantu ini dari era Tudor. Bahkan jika dia adalah penjaga laut, dia tidak akan buru-buru menyelam ke laut dalam kondisi cuaca seperti ini. Kapten, tidak akan bisa bertahan lebih lama jika badai berlanjut," kata Alger, sambil mengangguk setuju. Dinding kayu memperbaiki dirinya sendiri pada tingkat yang terlihat. Dia menatap dinding dan memutar kepalanya tanpa sadar ke arah kemudi dan layar. Dia sangat menyadari apa yang terjadi di balik semua papan kayu. Pasangan utama, pasangan kedua, kru, dan para pelaut tidak ada. Tidak ada orang yang hidup. Di tengah semua kekosongan, kemudi dan layar bergerak dengan sendirinya. Alger sekali lagi membayangkan The Fool yang tertutup kabut putih keabu-abuan dan menghela nafas.
Dia berbalik dan melihat keluar pada ombak besar dan berbicara seolah-olah dalam lamunan sambil penuh dengan antisipasi dan kekaguman, era baru telah dimulai. Empress Borough, Beklun, ibu kota kerajaan Lon. Audrey Hall mencubit pipinya karena tidak percaya akan pertemuannya beberapa saat yang lalu. Di atas meja rias di depannya, cermin perunggu tua telah hancur berkeping-keping. Audrey mengalihkan pandangannya ke bawah dan melihat crimson yang berputar-putar di punggung tangannya, itu seperti tato yang menggambarkan bintang. Crimson secara bertahap memudar dan menghilang ke kulitnya. Hanya pada titik waktu inilah Audrey yakin itu bukan mimpi. Matanya berbinar saat dia menyeringai. Dia tidak bisa membantu tetapi berdiri sebelum membungkuk untuk mengangkat ujung gaunnya. Dia membungkuk ke arah udara tipis dan mulai menari dengan bersemangat. Itu adalah tarian peri kuno, tarian yang paling populer di kalangan bangsawan saat ini. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya saat dia bergerak dengan anggun. Tok tok, tok tok, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu kamarnya. Siapa itu? Audrey segera menghentikan tariannya dan bertanya sambil merapikan gaunnya agar terlihat lebih elegan. Nona, bolehkah saya masuk? Anda harus mulai mempersiapkan upacara, pembantu-pembantu Audrey bertanya dari luar pintu. Audrey melihat ke cermin di atas meja rias dan dengan cepat menghapus senyum dari wajahnya, hanya menyisakan sedikit senyum. Dia menjawab dengan lembut setelah memastikan semuanya rapi, masuk. Gagang pintu berputar dan Annie, pelayannya, mendorong masuk. Oh, itu retak, kata Annie ketika dia langsung melihat hasil dari cermin perunggu tua. Audrey berkedip dan berkata perlahan, ya, Susie ada di sini sekarang. Saya yakin Anda tahu dia suka membuat kekacauan. Susie adalah anjing Golden Retriever yang bukan ras murni. Itu adalah hadiah yang diberikan kepada ayahnya, Count Hall, ketika dia membeli anjing hutan. Meskipun demikian, Audrey sangat menyukainya. Kamu harus melatihnya dengan baik, kata Annie, ketika dia mengambil potongan-potongan cermin perunggu dengan hati-hati, jangan sampai itu menyakiti nyonyanya. Saat dia selesai membereskan, dia bertanya pada Audrey sambil tersenyum, gaun apa yang ingin kamu kenakan? Audrey berpikir sejenak dan menjawab, saya suka gaun yang dirancang oleh Nyonya Gini untuk ulang tahun ke-17 saya. Tidak, kamu tidak bisa mengenakan pakaian yang sama dua kali untuk upacara formal atau orang lain akan bergosip tentang dan mempertanyakan kemampuan keuangan keluarga Hall, kata Annie, menggelengkan kepalanya dalam perselisihan. Tapi aku benar-benar menyukainya. Audrey bersikeras dengan lembut. Anda bisa memakainya di rumah atau ketika Anda menghadiri acara yang tidak begitu formal, kata Annie tegas, menunjukkan bahwa itu tidak bisa dinegosiasikan. Maka itu harus memiliki desain lotus di sepanjang lengan seperti yang diberikan oleh Mr. Sades 2 hari yang lalu, kata Audrey ketika dia menarik napas dengan tidak menarik, mempertahankan senyum manisnya. Kamu selalu memiliki selera yang baik, kata Annie ketika dia melangkah mundur dan berteriak ke pintu, ruang ganti ke-6. Ah, lupakan saja, aku akan mengambilnya sendiri. Pelayan mulai bekerja. Gaun, aksesori, alas kaki, topi, make up, dan gaya rambut, semuanya harus diurus. Ketika hampir siap, Count Hall muncul di pintu mengenakan rompi coklat gelap. Dia memiliki topi berbagi warna yang sama dengan pakaiannya dan kumis yang bagus. Mata birunya dipenuhi kegembiraan, tetapi otot-ototnya yang melonggarkan, pinggang yang melebar, dan kerutan jelas menghancurkan masa mudanya yang tampan. Permata Beklun yang paling terang, sekarang saatnya untuk keberangkatan kita, kata Count Hall, mengetuk pintu 2 kali. Ayah, berhentilah memanggilku begitu, protes Audrey ketika dia bangkit dengan bantuan para pelayan perempuan. Baiklah, sekarang saatnya untuk berangkat, putri kecilku yang cantik, kata Count Hall sambil menekuk lengan kirinya, memberi tanda pada Audrey untuk memegang lengannya. Audrey menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itu untuk ibuku, Nyonya Hall, Countess. Lalu sisi ini, Count Hall menekuk lengan kanannya sambil tersenyum dan berkata, ini untukmu, kebanggaan terbesarku. Pangkalan Angkatan Laut Kerajaan, Pelabuhan Pritz, Pulau Ok. Ketika Audrey mengambil lengan ayahnya dan berjalan menuruni kereta, dia tiba-tiba dikejutkan oleh raksasa di depannya. Di pelabuhan militer tidak jauh, ada sebuah kapal besar berkilauan dengan pantulan logam. Itu tidak memiliki layar, hanya menyisakan deobservasi, 2 cerobong yang menjulang tinggi, dan 2 menara di ujung kapal. Itu begitu agung dan besar sehingga armada layar di dekatnya seperti kurcaci yang baru lahir berkerumun di sekitar raksasa. Holy Lord of Storm, oh, my lord, sungguh kapal perang kuat.
Di tengah kehebohan, Audrey juga terkejut dengan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diciptakan oleh umat manusia. Itu adalah keajaiban lautan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Butuh beberapa saat bagi bangsawan, menteri, dan anggota parlemen untuk menenangkan diri. Kemudian, sebuah titik hitam di langit mulai tumbuh dalam ukuran sampai menempati sepertiga dari langit dan memasuki pandangan semua orang. Suasana tiba-tiba menjadi khusyuk. Itu adalah mesin terbang raksasa dengan desain ramping yang indah melayang di udara. Mesin biru tua memiliki airbag yang terbuat dari katun yang didukung oleh struktur paduan yang kuat tetapi ringan. Bagian bawah memiliki struktur alloy, bukaan dipasang dengan senapan mesin, peluncur proyektil, dan moncong. Suara dengung berlebihan dari mesin uap pengapian dan bilah ekornya menghasilkan simfoni yang membuat semua orang kagum. Keluarga raja tiba di pesawat mereka, memancarkan otoritas yang tinggi dan tak terbantahkan. Dua pedang, masing-masing dengan mahkota rubi di gagangnya, mengarah ke bawah secara vertikal dan memantulkan sinar matahari di kedua sisi kabin. Mereka adalah lambang pedang penghakiman yang melambangkan keluarga Augustus dan telah diturunkan dari zaman sebelumnya. Audrey belum berusia 18 tahun, jadi dia belum menghadiri upacara perkenalan, yang merupakan acara yang dipimpin oleh permaisuri yang menandai debut seseorang ke kancah sosial Backlund, untuk mengumumkan status dewasanya. Karena itu, dia tidak bisa lebih dekat ke pesawat dan harus tetap diam di belakang untuk menonton seluruh acara. Namun demikian, itu tidak masalah baginya. Bahkan, dia merasa lega bahwa dia tidak perlu berurusan dengan para pangeran. Mukjizat yang digunakan manusia untuk menaklukkan langit mendarat dengan lembut. Yang pertama turun dari tangga adalah penjaga muda tampan yang mengenakan seragam upacara merah dengan celana putih. Dihiasi dengan medali, mereka membentuk dua garis dengan senapan di tangan. Mereka menunggu penampilan Raja George III, ratunya, dan pangeran dan putri. Audrey bukan orang baru dalam bertemu orang-orang penting sehingga dia tidak menunjukkan minat sama sekali. Sebaliknya, dia memiliki perhatian pada dua kavaleri lapis baja seperti patung hitam yang mengapit raja. Di era besi, uap, dan meriam ini, sangat mengejutkan bahwa masih ada seseorang yang sanggup mengenakan baju besi lengkap. Kilau logam yang dingin dan helm hitam yang kusam menghadirkan kesungguhan dan otoritas. Mungkinkah mereka adalah disiplinari paladin tingkat tinggi? Audrey mengingat cuplikan percakapan santai di antara orang dewasa. Dia penasaran tetapi tidak berani mendekat. Upacara dimulai dengan kedatangan keluarga raja. Perdana Menteri Petahana, Lord Aguesit Negan, maju ke depan. Dia adalah anggota Partai Konservatif dan non-aristokrat kedua yang menjadi Perdana Menteri sampai hari ini. Dia diberi gelar Tuhan untuk kontribusinya yang besar. Tentu saja, Audrey tahu lebih banyak. Pendukung utama Partai Konservatif adalah Adipati Negan saat ini, Palas Negan, yang adalah saudara lelaki Aguesit. Aguesit adalah seorang pria berusia 50 tahun yang ramping dan hampir botak dengan tatapan tajam. Dia mensurvei daerah tersebut sebelum berbicara. Hadirin sekalian, saya yakin Anda telah menyaksikan kapal perang berawak besi yang membuat sejarah ini. Ini memiliki dimensi 101 kali 21 meter. Ini memiliki desain port dan starboard yang luar biasa. Sabuk pelindung tebalnya 457 mm, beratnya adalah 10.060 ton. Ada 4 meriam utama 305 mm, 6 meriam cepat, 12 meriam 6 pound, 18 senapan mesin 6 barel, dan 4 peluncur torpedo. Itu dapat mencapai kecepatan 16 knot. Itu akan menjadi hegemon sungguhan. Itu akan menaklukkan lautan. Para kerumunan terbelalak. Uraian belaka itu cukup untuk menanamkan gambar-gambar menakutkan di dalamnya, apalagi fakta bahwa benda yang sebenarnya ada tepat di depan mereka. Aguesit tersenyum dan berbicara beberapa baris lagi sebelum memberi hormat kepada raja dan meminta, "Yang mulia, tolong beri nama." Karena akan berlayar dari pelabuhan Pritz, itu harus dinamai The Pritz, jawab George III. Ekspresinya menunjukkan kegembiraannya. Pritz, Pritz. Kata-kata menyebar dari Menteri Angkatan Laut dan Laksamana Angkatan Laut Kerajaan kepada semua prajurit dan perwira di Geladak. Mereka semua berseru serempak. Pritz. George III memerintahkan Pritz untuk berlayar ke pengadilan di tengah-tengah penghormatan senjata dan suasana perayaan. Membunyikan. Asap tebal keluar dari cerobong asap. Suara dari mesin bisa terdengar samar di bawah suara klakson kapal. Juggernaut berangkat dari pelabuhan. Semua orang terkejut ketika dua meriam utama di haluan kapal menembaki sebuah pulau tak berpenghuni di jalurnya. Bum bum bum.
Tanah bergetar ketika debu melonjak ke langit. Gelombang kejut menyebar, menghasilkan gelombang di laut. Puas, Aguesit kembali ke kerumunan dan mengumumkan, mulai hari ini, hari kiamat akan jatuh pada 7 perompak yang menyebut diri mereka Laksamana dan 4 yang menyebut diri mereka Raja. Mereka hanya bisa menggigil ketakutan. Ini adalah akhir dari era mereka. Hanya kapal perang kuat yang akan berkeliaran di laut, tidak peduli apakah para perompak memiliki kekuatan Beyonders, kapal hantu, atau kapal terkutuk. Sekretaris-sekretaris Aguesit dengan sengaja bertanya, tidak bisakah mereka membangun kapal perang besinya sendiri? Beberapa bangsawan dan anggota parlemen mengangguk, merasa bahwa kemungkinan seperti itu tidak dapat dihilangkan. Aguesit segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya perlahan saat dia menjawab, tidak mungkin. Itu tidak akan pernah mungkin. Membangun kapal perang ketat kami membutuhkan 3 besar batu bara dan baja penggabung, skala lebih dari 20 pabrik baja, 60 ilmuwan dan insinyur senior dari Backlund Cannon Academy dan Pritz Nautical Academy, 2 galangan kapal kerajaan, hampir 100 pabrik untuk suku cadang, Admiralty, sebuah komite pembangunan kapal, sebuah kabinet, seorang raja yang gigih dengan pandangan ke depan yang sangat baik, dan sebuah negara yang hebat dengan produksi baja tahunan sebesar 12 juta ton. Para perompak tidak akan pernah mencapainya. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan mengangkat tangannya sebelum berteriak dengan gusar, hadirin sekalian, era meriam dan kapal perang telah menyadarkan kita.